Makanya Bu, coba dilihat ayat-ayat tentang puasa. Mulai ayat 183, 184, 185. Itu ayat puasa kan? Ya, coba lihat. Setelah selesai ayat puasa, Allah lanjutkan dengan ayat apa Bu? Ini ayatnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aneh kan? Kenapa Allah kok bicara puasa tiba-tiba bicara doa? Betul kan? Kenapa ketika Allah bicara puasa tiba-tiba Allah ngomong, "Hai Muhammad, kalau hambaku cari aku tuh dekat." Seakan-akan Allah mengatakan, kalau kamu berpuasa harusnya kamu akan semakin dekat dengan aku. Aku ini dekat, tak jauh-jauh. Ya kan? Kamu gak pernah sendiri menghadapi kesulitan hidup. Aku yang kasih ujian, aku yang kasih solusi. Itulah kenapa orang yang berpuasa itu tujuannya untuk apa? La'allakum. Dan orang bertakwa, Allah berjanji dalam surat At-Tolak akan dikasih jalan keluar kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi semua itu ada hubungannya Bu. Harusnya ketika kita sudah berpuasa, melatih melepaskan dunia, maka Allah itu serasa lebih dekat dari apapun di hati kita. Dan ketika kita dekat sama orang itu, Anda kalau lagi dekat sama suami kan pengennya ngobrol, dan ngobrolnya itu bisik-bisik. Jadi cirinya Anda dekat sama suami itu ngobrolnya itu bisik-bisik. Mas, Ibu ini kira-kira yo. Itu berarti dekat. Coba pernah nggak Anda satu rumah sama suami, tapi ngomongnya keras? Sampai lo gimana? Padahal dekat. Karena hatinya jauh. Ketika Anda marahan, itu hati Anda kan jauh, walaupun fisik Anda dekat. Makanya sedekat itu Anda perlu teriak-teriak sama suami. Kenapa teriak-teriak? Karena hati Anda lagi jauh. Jadi Anda kalau dekat sama Allah itu tadarruan wa khufyatan, ilhah merengek. Ya Allah, aku capek ya Allah. Ya sama kayak Anda ngerengek sama suami kan. Tapi kalau Anda lagi jauh hatinya sama suami, bertengkar, seakan-akan Anda beda kota. Ada sakamar. Tapi ngomong itu seakan suami udah alun-alun ada. Padahal berdekatan, betul kan? Kenapa bisa begitu? Kenapa Anda satu kamar bengok-bengok? Karena hati Anda jauh. Makanya Anda teriak-teriak. Kalau hati dekat nggak begitu. Paham sekarang kenapa Anda teriak-teriak walaupun berdekatan? Paham ya? Seperti Anda di ujung sana, suami di ujung sana kan? Ya itulah orang bertengkar itu gitu. Hatinya lagi jauh soalnya. Makanya bengok-bengok. Jadi komunikasi itu bukan tergantung jarak fisik Bu. Komunikasi itu tergantung jarak hati. Dan di sini Allah mengatakan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ketika hatimu terlalu berharap pada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya pengharapan, supaya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencemburui, sangat mencemburui orang yang berharap pada selainnya. Ya, Allah menghalangi dari perkara tersebut semata agar ia kembali berharap kepada. Jadi kalau ada doa kita yang belum dikabulkan, mungkin Allah masih melihat harapnya kita itu kepada Allah masih kurang bulat, tauhid kita masih kurang utuh, kita masih meragukan pertolongan Allah, kita masih ada bergantung sama